Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmawati dari kelas 1A, program studi D4 Akuntansi Manajerial, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen yang ada di topik 4. Forecasting adalah kegiatan meramalkan atau mengadakan taksiran berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang pasti dilakukan. Planning atau yang bisa juga disebut budgeting adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hal yang diinginkan, seperti penetapan atau pemilihan tujuan organisasi atau penentuan strategi, kebijakan proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Organizing atau pengorganisasian adalah sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dengan cara menciptakan aktivitas yang memiliki daya guna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kegiatannya meliputi penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja, penugasan tanggung jawab tertentu, dan pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugasnya. Staffing merupakan upaya penyusunan personalia sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangan sampai usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal kepada perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi ini, manajemen menentukan persyaratan mental, fisik, dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan. Kegiatan-kegiatan staffing meliputi pembuatan sistem penggajian, penilaian karyawan untuk promosi atau transfer, demosi dan pemecatan, atau latihan dan pengembangan karyawan. Directing atau commanding dapat berfungsi mengkoordinasi kegiatan agar efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang telah ditetapkan. Dapat pula berfungsi agar pegawai melaksanakan suatu kegiatan yang telah ditentukan. Leading meliputi 5 kegiatan, yakni mengambil keputusan, mengadakan komunikasi, memberikan semangat dan inspirasi, memilih karyawan untuk menjadi anggotanya, dan memperbaiki pengetahuan dan sikap bawahan. Coordinating adalah kegiatan mengkoordinasi agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan dengan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah. Motivating adalah kegiatan pemberian inspirasi, semangat dan dorongan agar karyawan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan. Controlling adalah kegiatan yang berupa mengadakan penilaian atau koreksi sehingga apa yang dikerjakan karyawan dapat diarahkan ke jalan yang benar. Pengawasan terbagi menjadi 2, pengawasan positif dan pengawasan negatif. Pengawasan positif yaitu mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Sedangkan pengawasan negatif yaitu mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan tidak akan terjadi. Reporting atau pelaporan adalah kegiatan penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tertulis.
sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan. Si manajer ke dalam perusahaan dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama, dari sudut proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Yang kedua, dari sudut subjek atau bidang, yaitu keuangan, personalia, pemasaran, pembelian, dan produk. Fungsi manajer keluar perusahaan. Yang pertama, manajer dapat mewakili perusahaan di bidang pengadilan. Yang kedua, manajer dapat mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa. Dan yang terakhir, manajer dapat mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh manajer untuk menghadapi masyarakat luar. Yang pertama, mengadakan pengumuman. Yang kedua, menyelenggarakan konferensi pers dan pertemuan. Yang ketiga, menyelenggarakan pameran. Yang keempat, mengatur siaran melalui radio. Yang kelima, mengadakan kontak dengan unsur pemerintah dan masyarakat. Yang keenam, membuat analisa dari pendapat umum. Dan yang terakhir, menerima kunjungan pihak luar ke dalam perusahaan, seperti penerimaan mahasiswa magang atau siswa SMK yang sedang melakukan PKL. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.